Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas induksi matematika untuk level yang dasar. Yang pertama kita mulai dari sifat terurut rapi bilangan asli. Ini merupakan pernyataan yang kita terima sebagai kebenaran tanpa dibuktikan karena dianggap jelas. Bunyinya, setiap subset tak kosong dari himpunan bilangan real mempunyai unsur terkecil. Ini dalam matematika disebut aksioma. Atau boleh baca detailnya seperti ini. Jika S subset dari himpunan bilangan asli, S bukan himpunan kosong, maka terdapat K anggota S sedemikian sehingga K kurang dari atau sama dengan M untuk semua M anggota S. Nah, si K-nya itu merupakan unsur terkecil. Nah, ini yang disebut prinsip induksi matematika. Untuk setiap bilangan asli N, misalkan Pn pernyataan yang berkaitan dengan N. Misalkan pula berlaku P1 benar. Kemudian yang kedua, untuk setiap K bilangan asli, untuk setiap bilangan asli K, jika PK benar, maka PK plus 1 benar. Maka Pn benar untuk semua bilangan asli N. Jadi dalam induksi matematika itu berarti jika pernyataan itu benar untuk N sama dengan 1 dan pernyataan itu benar untuk N sama dengan K mengakibatkan pernyataan itu benar untuk N sama dengan K, maka pernyataan tadi benar untuk setiap bilangan asli N. Nah, seringkali keberlakuan pernyataan Pn ini tidak dimulai dari 1. Bisa saja dimulai dari misalnya 5, 3 atau berapapun. Jadi dalam versi yang lainnya P pernyataan untuk N sama dengan N0 benar gitu ya. Kemudian tentu saja K-nya jadi lebih dari atau sama dengan N0, ini mengakibatkan benar, maka Pn itu benar untuk setiap N yang lebih besar dari atau sama dengan N0. Seperti itu. Jadi bisa saja mulainya itu atau berlakunya pernyataan itu untuk bilangan asli yang lebih dari atau sama dengan N0. Nah, contoh-contoh yang ada ini untuk yang mulainya dari N sama dengan 1. Nah, ini bukti dari prinsip induksi matematika tadi. Jadi prinsip induksi matematika tadi merupakan teorema. Nah, oleh karena itu kita harus tahu buktinya. Boleh diloncat kalau hanya ingin tahu cara menggunakan induksi matematikanya. Cara membuktikannya seperti ini. Misalkan Pn merupakan pernyataan yang berkaitan dengan N, N-nya anggota himpunan bilangan asli, dan definisikan S, himpunan yang isinya semua bilangan asli sedemikian sehingga Pn bernilai benar. Semua bilangan asli sedemikian sehingga Pn bernilai benar. Ingat tadi P1 benar, kemudian PK benar mengakibatkan PK plus 1 benar. Yang diketahui tadi ya. Nah, yang mau dibuktikan S itu pasti sama dengan himpunan bilangan asli itu sendiri. Nah, cara membuktikannya dengan kontradiksi. Andaikan S tidak sama dengan N. Jadi dari sini sudah jelas bahwa S-nya subset dari N ya. Jadi andaikan S tidak sama dengan N, maka komplement dari S pasti merupakan himpunan yang tidak kosong. Ya. Nah, berdasarkan sifat terurut rapi yang tadi di awal video, terurut rapi bilangan asli, maka komplement S ini atau N tanpa S itu pasti punya unsur terkecil. Kita sebut saja unsur terkecilnya itu M. Nah, jelas M ini lebih dari 1 karena 1 tadi anggota S. Ya, 1 tadi anggota S. Yaitu ditunjukkan dengan P1 benar. Dalam teoremanya itu atau prinsip induksi matematikanya, P1 benar artinya ya 1 anggota S. Kemudian K
karena M ini unsur terkecil di himpunan komplement S, maka M dikurangi 1 pastilah anggota S. Ilustrasinya begini. Seandainya ini himpunan bilangan aslinya kita simpan di sini di garis bilangan, jadi 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Misalnya si S-nya itu hanya sampai sini, hanya sampai sini, hanya sampai situ. Ingat N-nya keseluruhan ini itu adalah himpunan bilangan asli. Misalkan si S itu hanya sampai situ, sampai situ. Nah, tadi N tanpa S itu berarti komplemennya itu ya ini yang ada di sini. Nah, kemudian tadi unsur terkecil dari N tanpa S tadi ada di sini, M, gitu ya. Jadi M-nya bukan anggota S. M-nya itu anggota N tanpa S atau komplement S. Nah, kalau dikurangi 1, karena ini unsur terkecil, kalau dikurangi 1, pastilah dia ada di sini. Dan itu anggota S. Gitu ya. Jadi, sekali lagi, karena M-nya lebih dari 1, ingat tadi, M-nya itu lebih dari 1 karena 1 itu anggota S tadi sudah ditunjukkan itu ya. Nah, kemudian karena M ini unsur terkecil, begitu dikurangi 1, maka M kurangi 1 itu bukan lagi anggota N tanpa S, tapi anggota S ini ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya hapus dulu. Nah, kita lanjutkan. Oke. Nah, berdasarkan hipotesis, ingat hipotesisnya PK benar mengakibatkan PK plus 1 benar. Nah, sekarang si K-nya itu adalah ini, M kurangi 1. Karena M kurangi 1 anggota S, menurut hipotesis induksi, kalau M kurangi 1-nya ini ditambahkan 1, dia anggota S. Anggota S juga. Berarti kalau gitu si M ini anggota S. Nah, apa akibatnya? Berarti kalau gitu M itu anggota S, sekaligus M itu anggota komplement S. Dari mana ini? Unsur terkecil tadi. Ya. Nah, tentu saja itu merupakan kontradiksi, oleh karena itu pengandaian ini salah. Kalau itu salah, maka yang benar S-nya sama dengan N. Gitu ya. Nah, itu adalah bukti dari prinsip induksi matematika. Nah, ini contohnya. Buktikan 1/1 kali 2 plus 1/2 kali 3 tambah dan seterusnya sampai 1/n dikali n plus 1 hasilnya sama saja dengan ini. Nah, kenyataannya sebetulnya kita harus cari ini dulu baru dibuktikan. Caranya ya dicoba-coba ya. Misalnya jumlah 1 suku pertama itu kan setengah. Jumlah 2 suku pertama itu kan 2/3, silakan dicek. Jumlah 3 suku pertama berarti 1/1/2 ditambah 1/2 kali 3 ditambah 1/3 kali 4, itu hasilnya adalah 3/4. Sehingga kita menduga kalau sampai N, maka jumlahnya adalah N/N plus 1. Nah, tapi kan itu ada loncatan. Apakah polanya memang seperti itu? Nah, itu yang kita buktikan dengan induksi matematika. Nah, cara membuktikannya seperti ini. Kita cek untuk N sama dengan 1, diperoleh ini. Ya, suku pertama ini ya sama dengan mensubstitusi N dengan 1. Dan itu merupakan kalimat yang benar. Kemudian, misalkan pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K. Kalau dia benar untuk N sama dengan K, artinya itu ini. Jelas ya? Nah, sekarang kita mau buktikan bahwa pernyataan itu benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi, ini tuh sampai suku ke K, sampai K suku pertama. Sekarang kita mau buktikan bahwa pernyataan itu benar untuk K plus 1 suku pertama, yaitu tambahkan ini suku ini. Dan hasilnya akan seperti ini.
sama dengan mensubstitusi N sama dengan K plus 1 ke N dibagi N plus 1. Oke, ini yang mau dibuktikan, ya baris terakhir ini. Nah, kita mulai dari sebelah sini. Ini tadi ya, sekali lagi ini sudah diketahui nih. Penjumlahan, oke ini ada macet. Yang ini sudah diketahui berdasarkan hipotesis induksi, yaitu ini. Ini adalah suku terakhir, kita tambahkan. Jadi yang sebelah kanan itu diperoleh dari jumlahan ini berdasarkan hipotesis induksi dan ditambah suku terakhir ini. Selebihnya kita jumlahkan bentuk aljabar seperti waktu di SMP ya, kelas berapa itu? Kelas 8. Samakan penyebut. Kemudian kita peroleh K plus 1 dikali K plus 2 dibagi K plus 1, hasilnya K plus 2, tapi dikalikan dengan K, maka diperoleh itu, yang ini 1. Nah, bentuk yang pembilang ini, K kuadrat ditambah 2K, kemudian tambah 1. Nah, ini sama dengan K plus 1 kuadrat. Kemudian kita bagi dengan ini. Maka hasilnya K plus 1 dibagi K plus 2. Nah, gitu ya. Jadi kalau begitu, pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K plus 1. Berdasarkan prinsip induksi matematika, pernyataan ini benar untuk setiap bilangan asli N. Nah, kita lanjutkan contoh yang kedua. Buktikan jumlah bilangan Gasal dikuadratkan. Hasilnya itu. Jadi 1 pangkat 2 ditambah 1 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 7 kuadrat dan seterusnya sampai 2N kurangi 1 kuadrat. Ini adalah suku ke N. Hasilnya sama dengan 4N pangkat 3 dikurangi N dibagi 3 untuk setiap bilangan asli N. Misalnya, kalau kita jumlahkan 2 suku pertama, 1 kuadrat tambah 3 kuadrat itu kan sama dengan 10 ya. Nah, itu sama saja dengan mensubstitusi N-nya 2 ke sini. Jadi 4 kali 2 kuadrat, 2 pangkat 3 kurangi 2 dibagi 3. 2 pangkat 3 itu 8, kali 4, 32, 32 dikurangi 2 itu 30, bagi 3 hasilnya 10. Sama dengan jumlah 2 suku pertama itu. Nah, buktinya dengan induksi matematika. Penulisannya boleh seperti ini. Kita misalkan dulu pernyataan ini sebagai PN, gitu ya. Ya, agak sedikit beda dengan sebelumnya, tapi prinsipnya sama. Misalkan PN itu adalah pernyataan ini. Nah, lanjut. Untuk N sama dengan 1 diperoleh 1 kuadrat sama dengan substitusikan 4 kali 1 kuadrat kurangi 1 bagi 3 sama dengan 1. Nah, 1 kuadrat sama dengan 1 itu kan benar. Dengan demikian P1 benar. Misalkan PK benar. Kalau PK benar, artinya ini yang berlaku. Ya, sama dengan mensubstitusi N dengan K. Misalkan pernyataan itu benar untuk N sama dengan K. Ya, artinya itu ini. Nah, yang mau dibuktikan adalah pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K plus 1. Atau boleh ditulis tadi, PK plus 1. Caranya bagaimana? Ya, dengan menunjukkan ini. Sampai ada tambahan suku, ya. Ini kan sampai, yang sebelumnya kan sampai suku ke K. Ini sampai suku ke K plus 1. Sama dengan mensubstitusi N dengan K plus 1. Jadi ini yang mau dibuktikan. Kalau membuktikan kesamaan, maka kita lihat yang lebih rumit itu kan sebelah kiri. Maka sebelah kanan kita hapus dulu, kita uraikan supaya nanti dapat ini. Nah, kemudian, nah ini. Sampai suku ke K, berdasarkan hipotesis induksi, kita tahu ini hasilnya. Gitu ya.
Sementara suku terakhir ini kita tambahkan dengan 2K plus 1 kuadrat. Nah, 2K plus 1 kuadratnya ini ya. Tapi saya bagi 3 dikalikan dengan 3 karena menyamakan penyebut. Nah, begitu. Setelah itu kita uraikan. Ini sama dengan ini 3, 4K pangkat 3 dikurangi K ditambah 2K plus 1 dikuadratkan, berarti 2K kuadrat itu 4K kuadrat kali 3 yang di sini ya, sama dengan 12K kuadrat, kemudian 2K kali 1 kali 2, ingat cara mengkuadratkan, kemudian kalikan dengan 3. Jadi 2K kali 1 kali 2 kalikan dengan 3 yang di situ. Hasilnya adalah 12K, dan terakhir 1 dikuadratkan, kemudian kalikan dengan 3. Nah, seperti itu. Mungkin belum terbayang ya, ini mau dibuat seperti apa gitu. Kalau belum terbayang mau diapakan, kan kita tahu tujuannya itu adalah ke sini. 4 kali K plus 1 pangkat 3 dikurangi dalam kurung K plus 1. Kan tujuannya itu. Nah, oleh karena itu, kalau tadi itu langkah maju, forward, sekarang kita ke backward, langkah mundur. Dari bentuk ini kita uraikan aja ke atas ya. Ini sama dengan 4 kali K plus 1 pangkat 3. Nah, ini harus tahu juga menguraikannya. K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 1 kurangi 4K, bukan 4K, kurangi K kurangi 1. Nah, ini ada kurangi K. Nah, kurangi satunya bisa didapat dari situ. Tapi kita lanjutkan lagi langkah mundurnya. Ini kan sama dengan 4K pangkat 3 ditambah 12K kuadrat, kalikan ya, ditambah 12K ditambah 4 masih sama, kurangi K kurangi 1. Nah, ini enggak muat ya. Bagi 3. Nah, kita lihat sudah ada kesesuaian tuh. Ada 4K pangkat 3, 12K kuadrat, ada 12K. Kemudian di sini ada 4, tapi di bagian sini tuh ada kurangi K kurangi 1. Jadi kurangi K-nya ada, 4 dikurangi 1-nya kan sama dengan 3. Nah, berarti tinggal disesuaikan nih satu baris lagi. Maka ketemulah hasilnya. Nah, itu yang, oke, ini saya hapus dulu. Itu cara ngotretnya seperti itu. Nah, seperti ini, baris kedua, gitu ya. Kan itu diuraikan aja. 4K pangkat 3 kurangi K, ditambah 12K kuadrat, dan seterusnya seperti yang tadi sudah saya uraikan. Kalau di situ mentok, kita lakukan langkah mundur atau backward. Tujuannya kan itu. 4K plus 1 pangkat 3 dikurangi K plus 1. Bagi 3. Kita uraikan ke atas, seperti itu. Ya. Kita uraikan dulu K plus 1 pangkat 3-nya. Kemudian dikurangi K plus 1-nya jadi begini. Kita uraikan seperti itu. Nah, ini dengan itu sudah nyambung tuh. Sama kan ya. Ada 4K pangkat 3, ada 12K kuadrat, ada 12K, ada kurangi K, ada 3 dinyatakan dalam 4 kurangi 1. Nah, berarti kalau begitu pernyataan itu benar untuk N sama dengan K plus 1. Atau pernyataan itu benar untuk PK plus 1. Jadi ini membuktikan bahwa PK plus 1 benar. Jadi PK benar mengakibatkan PK plus 1 benar. Berdasarkan prinsip induksi matematika, pernyataan tadi 1 kuadrat plus 3 kuadrat dan seterusnya sampai 2N kurangi 1 kuadrat sama dengan 4N pangkat 3 kurangi N dibagi 3. Jadi ini adalah jumlah kuadrat suku Gasal. Jumlah kuadrat, jumlah N pertama, jumlah kuadrat N pertama suku Gasal lah gitu ya. Seperti itu. Nah, saya kira itu pembahasan tentang induksi. Contoh-contoh yang lainnya
bisa dicari di buku. Dan saya akhiri, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.